Shalom, kami sangat bersukacita dapat menyapa Bapak Ibu Saudara di rumah melalui ibadah online hari ini. Kami berdoa kiranya di tengah situasi yang tidak menentu saat ini, kita semua tetap percaya kepada Yesus dan tetap mengandalkan Yesus yang selalu setia dan menolong dan membuka jalan bagi kita semua. Minggu yang akan datang, kita memasuki minggu pertama di bulan Mei. Ibadah perjamuan kudus akan diadakan bersamaan dengan ibadah online pukul 7 pagi. Anggur dan roti perjamuan kudus dapat diambil di gereja mulai hari Jumat tanggal 1 Mei pada pukul 8 pagi sampai 2 siang dan pada pukul 6 sampai 9 malam. Pada hari Minggu yang sama, ibadah online bagi putra-putri Bapak Ibu dimulai pukul 8 pagi, sedangkan ibadah God's Arrow dimulai pukul 9 pagi. Terima kasih seluruh jemaat Air Hidup yang telah mendukung kegiatan sosial gereja kita berupa pemberian sembako kepada lingkungan gereja serta kepada saudara-saudari seiman yang sedang membutuhkan. Kami rindu dapat terus memberkati lebih banyak orang di sekitar kita yang sedang membutuhkan. Jika Bapak Ibu Saudara ingin memberikan persembahan bagi kebutuhan sosial ini, Bapak Ibu Saudara dapat mentransfernya di rekening berikut ini. Ampel persembahan sosial juga tersedia di gereja jika Bapak Ibu Saudara ingin langsung memasukkannya ke kotak persembahan yang ada di gereja. Demikian juga jika Bapak Ibu Saudara ingin memberikan persembahan persepuluhan atau persembahan yang lainnya, dapat melalui kotak persembahan yang ada di gereja atau dapat mentransfernya ke rekening yang tercantum berikut ini. Selama kita tidak beribadah di gereja, kami berdoa agar Bapak Ibu Saudara tetap membangun hubungan yang akrab secara pribadi dan bersama anggota keluarga di rumah. Bawa dalam doa bagi pemulihan keadaan negara kita supaya kita dapat kembali beraktivitas secara normal, serta doakan pemerintah dan aparat yang terkait dalam menangani masalah yang sedang dihadapi oleh bangsa kita saat ini. Mari siapkan hati kita, pikiran kita, serta waktu yang terbaik kita untuk memulai ibadah pada hari ini. Selamat hari Minggu, selamat beribadah. Tuhan Yesus memberkati. Shalom. Gimana nih kabarnya ini semuanya? Luar biasa dong. Ya, luar biasa. Saya percaya juga teman-teman di rumah juga pasti luar biasa dalam kondisi sehat ya. Kita udah hampir berapa minggu ya ini gak ketemu ya? 4 minggu. 4 minggu, gimana perasaannya? Pasti kangen ya? Kangen banget, kangen untuk kumpul-kumpul, kangen beribadah bersama-sama. Tapi kita percaya semua akan pasti berlalu. Nah, mari kita siapkan hati kita lebih dalam lagi. Kita mau berikan waktu yang terbaik kita untuk Tuhan, hati kita yang terbaik untuk Tuhan saat ini. Karena kita percaya kuasa Tuhan tidak dapat dibatasi oleh waktu dan jarak. Mari sama-sama kita berdoa. Kami bersyukur Tuhan kalau hari ini Tuhan kami boleh berkumpul di tempat ini dan buat teman-teman yang ada di rumah bersama-sama untuk beribadah ya Bapak. Kami percaya Tuhan lawatan-Mu akan bekerja atas kami semua ya Bapak. Engkau yang melawat kami percaya Tuhan yang sakit Engkau akan sembuhkan, yang dalam keputusasaan Engkau akan berikan pengharapan yang baru, kekuatan yang baru Tuhan. Karena kami percaya di dalam Engkau ada kekuatan yang baru Tuhan. Terima kasih Tuhan, kami serahkan ibadah kami ke dalam tangan-Mu. Sepanjang ibadah ini Engkau saja yang bekerja atas kami. Terima kasih Tuhan, dalam nama Tuhan Yesus Kristus, haleluya, amin. Kita percaya bahwa di dalam Tuhan kita aman. Firman-Mu
mau lebih dalam lagi untuk menyembah Tuhan, untuk memuji Tuhan. Kita mau angkat satu pujian, ku bersyukur Bapa. Kau berbuat di dalam hidupku, rancangan indahmu terjadi di hidupku, Bapa yang segala yang ku perlu, kasih-Mu sempurna, nyata dalam hidupku. Ku bersyukur Bapa, kasih setiamu di dalam hidupku, ku bersyukur, Bapa, ku bersyukur Tuhan, buat kasih setiamu di dalam hidupku, ku bersyukur Tuhan. Banyak yang Kau perbuat di dalam hidupku, rancangan indahmu terjadi di hidupku, Bapa yang mengerti segala yang ku perlu, kasih-Mu sempurna, nyata dalam hidupku. Bersyukur Bapa, ku bersyukur Tuhan, buat kasih setiamu di dalam hidupku, ku bersyukur, Bapa, ku bersyukur Tuhan, buat kasih setiamu di dalam hidupku, ku bersyukur Bapa, ku bersyukur
bisa ibadah di tempat ini Tuhan, kami bisa beribadah di rumah kami masing-masing Tuhan. Hati kami Tuhan selalu ada untuk Engkau Tuhan. Walaupun kami tidak bersatu, walaupun kami tidak di sini untuk kami ibadah Tuhan, tapi hati kami selalu untuk memuji Engkau Tuhan. Terima kasih Tuhan untuk semua penyertaan-Mu sepanjang hari ini Tuhan. Sebentar kami akan mendengarkan firman-Mu. Engkau berkati kami Tuhan. Engkau juga berkati yang akan menyampaikan firman-Mu. Engkau buka hati dan pikiran kami Tuhan, supaya apa yang disampaikan oleh hamba-Mu bisa tertanam dalam hati kami Tuhan. Terima kasih Tuhan. Terima kasih, kami serahkan hari ini ke dalam tangan-Mu, hanya di dalam nama Tuhan Yesus. Haleluya. Amin. Amin. Salam semuanya Sobat God's Arrow. Senang kembali bisa menyapa lewat firman Tuhan yang akan saya sampaikan kepada kita semua. Saya percaya bahwa firman Tuhan ini akan menguatkan kita, meneguhkan iman kita, dan firman ini akan menjadi sumber pengharapan sehingga kita akan mampu melewati masa-masa yang sukar dalam kehidupan kita. Nah, hari ini saya akan menyampaikan firman Tuhan dengan judul Fearless atau hidup tanpa dikuasai oleh roh ketakutan. Nah, kita tahu bahwa hari-hari ini dunia dikuasai, diteror dengan roh ketakutan yang begitu luar biasa. Ada begitu banyak orang yang terintimidasi dari semua kalangan, bangsa, ras, dan agama. Semuanya kita mengalami ketakutan yang begitu luar biasa. Dan jujur saja, kita dipusingkan dengan ulah yang dilakukan oleh virus corona ini. Bukan hanya sekedar virus yang kita takutkan, yang mengakibatkan kematian, tetapi juga ada efek yang serius oleh karena virus ini. Yang pertama adalah efek di bidang keamanan. Kita tahu bahwa hari-hari ini ada begitu banyak orang yang nekat melakukan kejahatan. Di bidang ekonomi, saya mengutip pernyataan Menteri Keuangan Sri Mulyani yang mengatakan bahwa krisis yang bisa diakibatkan oleh virus ini bisa melebihi krisis yang terjadi pada tahun 1997 sampai 1998. Kenapa? Karena krisis ini menyebabkan ada begitu banyak sektor-sektor ekonomi yang terhenti. Ada begitu banyak pengangguran yang diakibatkan oleh virus ini. Dan saya mengamati beberapa pernyataan para ahli mengatakan bahwa dampak yang diakibatkan oleh virus ini untuk dipulihkan kembali maka membutuhkan waktu yang cukup lama. Bukankah ini kabar buruk buat hidup kita? Bukankah ini merupakan kabar yang bisa membuat hidup kita takut dan cemas dalam hidup ini? Ada seorang yang bernama W.H. Auden pada 1947 dia menulis sebuah puisi yang berjudul Age of Anxiety, yaitu zaman kecemasan. Di mana isinya dia memprediksi akan ada suatu masyarakat yang dihantui oleh rasa takut. Dia mengatakan ini adalah zaman kecemasan. Seorang yang bernama Albert Camus, seorang penulis yang terkenal, dia pun mengatakan bahwa ini adalah abad ketakutan. Pertanyaannya adalah, sebagai orang percaya, apakah kita harus hidup dalam ketakutan? Apakah kita harus hidup di dalam ketiada pengharapan? Jawabannya jelas, kita tidak harus hidup di dalam ketakutan. Kita tidak harus hidup dalam kecemasan. Sekalipun mungkin situasi, keadaan sangat tidak menentu. Ada begitu banyak
kabar buruk yang mungkin menakutkan dalam kehidupan kita. Saya membaca dalam Mazmur pasal 112 ayat 7 mengatakan demikian. Ia tidak takut kepada kabar celaka, hatinya tetap penuh kepercayaan kepada Tuhan. Ini artinya apa? Artinya adalah Anda dan saya tidak harus hidup dalam zona ketakutan. Kita tidak harus hidup dalam habitat kecemasan dan ketakutan. Kenapa? Karena saya percaya bahwa hidup kita seharusnya hidup di dalam damai sejahtera yang dari Tuhan. Karena ketika Tuhan Yesus kembali ke sorga, apa yang ia wariskan, apa yang ia tinggalkan, apa yang ia berikan kepada murid-muridnya, yang ia berikan adalah damai sejahtera. Tuhan Yesus berkata, damai sejahtera ku tinggalkan bagimu, damai sejahtera ku berikan kepadamu, jangan gelisah dan gentar hatimu. Nah, saya akan memberikan beberapa tips, beberapa langkah bagaimana supaya kita tidak hidup di dalam ketakutan. Bagaimana kita bisa menang dari roh ketakutan ini. Yang pertama adalah kita berusaha mengenal Allah secara pribadi. Kita harus mengenal siapa Tuhan kita lebih dalam lagi. Di dalam Hosea pasal 4 ayat yang ke-6 mengatakan demikian. Umatku binasa karena tidak mengenal Allah. Yang menjadi masalah utama kekristenan hari ini adalah kita merasa cukup puas. Kita merasa puas. Kita memiliki pengetahuan tentang Tuhan. Tapi saya mau katakan kepada kita semua bahwa pengetahuan kita tentang Tuhan tidak akan cukup. Itu artinya apa? Seharusnya pengetahuan akan Tuhan dalam kehidupan kita akan mendorong kita lebih masuk lagi untuk mengenal Allah secara pribadi dalam kehidupan kita. Ketika kita memiliki hubungan secara pribadi, pada akhirnya ini akan menghasilkan pengenalan yang benar akan Tuhan dalam kehidupan kita. Di mana kita memiliki hubungan komunikasi dengan Tuhan. Di mana kita memiliki keintiman di dalam Tuhan. Di mana kita punya waktu untuk bersekutu secara pribadi dengan Tuhan. Baik dengan berdoa, baik dengan membaca Alkitab, baik dengan praise and worship dalam kehidupan kita. Kalau kita mau jujur, seringkali kita menjadikan Tuhan itu sebagai ban serep dalam hidup kita. Dicari hanya pada saat kita memiliki masalah. Kemudian kita lupakan Tuhan. Mengapa ada begitu banyak orang tidak mengenal Tuhan? Bukan karena tidak ada caranya. Bukan karena tidak ada jalannya. Tetapi seringkali kita tidak mengenal Tuhan karena keengganan kita. Karena kemalasan kita untuk mencari Tuhan dalam kehidupan kita. Ingat firman Tuhan mengatakan bahwa ketiadaan mengenal Tuhan. Ketika kita tidak punya pengenalan Tuhan secara pribadi dalam hidup kita. Akibatnya sangat mengerikan. Firman Tuhan mengatakan kebinasaan, kehancuran. Raja Daud merupakan salah satu contoh tokoh dalam Alkitab di mana dia memiliki pengenalan akan Tuhan yang baik dalam hidupnya. Sehingga ketika dia mengalami begitu banyak masalah, begitu besar problem yang harus dihadapi, apa yang dia katakan, apa yang dia ucapkan? Dia mengatakan di dalam Mazmur pasal 23 mengatakan seperti ini. Sekalipun aku berjalan dalam lembah kekelaman, aku tidak takut bahaya, sebab Engkau besertaku. Jadi saudara-saudara, hasil dari sebuah pengenalan yang benar akan Tuhan, itu akan membuat kita tidak hidup di dalam teror ketakutan. Karena saya percaya bahwa pengenalan akan Tuhan, itu akan membuat kita mengerti, memahami betapa besar, betapa hebat, betapa dahsyatnya Tuhan itu. Lebih besar dari setiap ketakutan
ketakutan-ketakutan yang mungkin yang kita alami dalam kehidupan kita. Seorang yang bernama John Newton mengatakan demikian. Betapa manisnya nama Yesus di telinga orang percaya. Itu menenangkan kesedihannya, menyembuhkan luka-lukanya, dan mengusir ketakutan. Saudara-saudara, ketika engkau mengenal Yesus secara pribadi, ketika engkau memanggil nama Yesus, maka apapun ketakutan yang ada dalam kehidupanmu itu akan lari. Yang kedua, tips yang kedua adalah kita harus mengetahui bahwa jangan takut adalah perintah Tuhan. Nah, di dalam Alkitab kalau kita membaca, maka kita akan menemukan ada begitu banyak frasa atau kalimat pendek, jangan takut. Nah, kata jangan merupakan sebuah perintah dari Tuhan yang harus kita lakukan dan yang harus kita taati. Ketika kita tidak hidup menurut perintah Tuhan, maka kita bersalah, maka kita berdosa. Nah, saya mau cerita. Ada seorang profesor yang sedang mengajar kuliah di sekolah Alkitab atau di perguruan tinggi teologi. Dia bertanya kepada para mahasiswanya dengan pertanyaan seperti ini. Perintah dari Allah manakah yang paling sering diulang-ulang di dalam Alkitab? Perintah apa yang sering diulang-ulang di dalam Alkitab? Kemudian para mahasiswa, para muridnya mulai menjawab. Ada yang menjawab adalah harus mengasihi Tuhan. Tetapi ternyata jawabannya salah. Oh, harus memberitakan Injil. Salah juga. Oh, harus memberi. Juga salah. Ada begitu banyak jawaban yang disampaikan oleh para mahasiswa. Ternyata semuanya salah. Kemudian mereka menyerah. Lalu akhirnya profesor itu mengatakan perintah yang paling sering diulang-ulang di dalam Alkitab adalah jangan takut. Bukankah ini mengejutkan kita? Kenapa perintah jangan takut ditulis berulang-ulang bahkan ratusan kali? Karena kalau kita mau jujur, ternyata kita sebagai manusia gampang banget takut. Gampang sekali khawatir, gampang sekali cemas dalam kehidupan ini. Dan kalau kita membaca, ternyata ada begitu banyak, bahkan ratusan jenis ketakutan yang ada dalam dunia ini. Para peneliti menyebutkan ada 3 jenis ketakutan yang mendasar bagi manusia. Yang pertama adalah ketakutan akan kematian. Yang kedua adalah ketakutan akan sesuatu yang tidak kita ketahui. Yang ketiga adalah ketakutan akan sesuatu yang tidak pasti atau tidak terkendali. Nah, para psikolog memberitahu kita bahwa ketakutan akan kematian adalah akar dari semua ketakutan yang lainnya. Nah, ketakutan ini punya kerabat, punya saudara, seperti keraguan, kecemasan, stres, kekhawatiran, dan lain sebagainya. Nah, akar dari semua itu adalah ketakutan akan kematian. Nah, saudara-saudara, saya mau katakan seperti ini adalah tidak ada satupun dari jenis ketakutan apapun yang dibenarkan dan diizinkan oleh Tuhan selain kita takut akan Tuhan. Jadi sekali lagi, tidak ada satu jenis ketakutan yang diizinkan dan dibenarkan oleh Tuhan selain dari takut akan Tuhan. Sebab firman Tuhan berkata seperti ini. Sebab Allah memberi kepada kita bukan roh ketakutan, melainkan roh yang membangkitkan kekuatan, kasih, dan ketertiban. Ketakutan bukan hanya sekedar perasaan, tetapi ketakutan merupakan roh. Artinya apa? Ada oknum, ada kuasa kegelapan yang bekerja di balik roh ketakutan. Ketika seseorang dikuasai oleh ketakutan, maka orang itu mudah sekali untuk
dikalahkan oleh iblis. Ketika kita hidup di dalam ketakutan, maka kita seringkali diperdaya oleh iblis. Oleh sebab itu, saudara-saudara yang kekasih dalam nama Yesus, jangan pernah izinkan ketakutan menguasai hidup kita. Seorang hamba Tuhan yang bernama Sheikh Poenen, seorang hamba Tuhan yang melayani di India mengatakan seperti ini. Jika Anda takut akan Tuhan, Anda tidak perlu takut pada yang lainnya. Memang kadang-kadang hidup ini seringkali menakutkan hidup kita. Tetapi yang pasti Tuhan ingin meneduhkan dan menenangkan hati kita dengan damai sejahtera yang datangnya dari Tuhan. Yang ketiga, tips yang ketiga, hadapi ketakutan dengan iman kita. Saya membaca bahwa para pakar, para peneliti dan psikolog mengatakan mereka sepakat bahwa cara yang paling efektif untuk menangani rasa takut adalah dengan menghadapkan seseorang secara langsung dengan hal yang paling ia takuti. Jadi dihadapi, jangan lari, jangan sembunyi, jangan mengeluh, jangan menangis. Ini adalah terapi yang bisa menyembuhkan dari rasa takut. Karena saya percaya bahwa ketika ketakutan itu datang dalam kehidupan kita, senjata utama kita salah satunya adalah hadapi dengan iman. Dalam Matius pasal yang ke-17 ayat 20 mengatakan, sekiranya kamu mempunyai iman sebesar biji sesawi saja, kamu dapat berkata kepada gunung ini, pindah dari tempat ini ke sana. Maka gunung ini akan pindah dan takkan ada yang mustahil bagimu. Jadi lawan dengan iman, sekalipun mungkin iman kita hanya sebesar biji sesawi. Tetapi iman itu berkuasa. Iman itu powerful. Iman adalah senjata kita. Ketika kita menghadapi ketakutan dalam kehidupan kita. Saya mengutip beberapa pernyataan hamba Tuhan. Bagaimana cara menghadapi iman. Yang pertama dari seorang hamba Tuhan yang bernama Max Lucado. Dia berkata seperti ini, meet your fear with faith. Hadapi ketakutanmu dengan iman. Woodrow Kroll juga mengatakan hal yang hampir sama. Satu-satunya penangkal rasa takut adalah iman. Josh McDonald mengatakan yang hampir sama. Iman yang sempurna akan mengangkat kita dari ketakutan kita. Bagaimana kita bisa memiliki iman? Jelas firman Tuhan berkata, dengan mendengar firman Tuhan akan timbul iman. Dengan membaca kebenaran firman, itu akan menimbulkan iman dalam kehidupan kita. Ibrani pasal 13 ayat yang kelima mengatakan, aku sekali-kali tidak akan membiarkan engkau. Dan aku sekali-kali tidak akan pernah meninggalkan engkau. Jika Tuhan menyertai kita, maka kita tidak perlu takut. Kita percaya bahwa mata Tuhan selalu tertuju kepada kita. Kita percaya bahwa lengan dan tangan Tuhan seakan memimpin langkah-langkah hidup kita. Kita selalu percaya bahwa telinga Tuhan akan mendengar doa-doa kita. Kita selalu percaya bahwa kasih karunia-Nya cukup buat hidup kita. Dan janji-janji Tuhan tidak akan pernah berubah. Kesimpulannya adalah ketakutan yang meliputi hidup kita akan dipakai sebagai senjata kuasa iblis untuk menjauhkan kita dari Tuhan. Melemahkan iman dan pengharapan kita. Tetapi ketika kita mengenal Tuhan secara pribadi, ketika kita sadar bahwa perintah jangan takut adalah perintah Tuhan. Ketika kita sadar bahwa iman adalah salah satu senjata yang bisa kita pakai untuk menyerang kuasa roh-roh ketakutan, maka kita hidup dalam kemenangan. Kita akan hidup dalam damai sejahtera. Kita akan hidup dalam sukacita. Kenapa? Karena kita akan melihat kuasa Tuhan. Demikianlah firman Tuhan. Kiranya firman Tuhan ini akan memberkati kita semua. Terpujilah nama Tuhan. Mari kita akan berdoa bersama-sama. Bapa, kami mengucap syukur dan berterima kasih
Karena firman-Mu ya dan amin. Karena firman-Mu dulu, sekarang, dan sampai selama-lamanya tidak akan pernah berubah. Kami bersyukur di tengah-tengah dunia yang tidak pasti, di mana ada begitu banyak kabar yang menakutkan, kami punya pegangan yang pasti, yaitu firman Tuhan. Oleh sebab itu Tuhan, ajar kami untuk mengenal Engkau lebih dalam hidup kami. Ajar kami mengerti firman-Mu dalam kehidupan kami. Ajar kami membangun hidup kami di atas dasar iman yang paling suci dalam kehidupan kami. Sehingga kami akan mengalami kemenangan dari teror-teror, ketakutan yang datang dalam kehidupan kami. Engkau memberkati setiap kami yang mendengar firman Tuhan ini. Engkau mengubahkan hidup kami. Engkau memberkati keluarga kami, memberkati pekerjaan kami, memberkati pendidikan kami, memberkati kehidupan rohani kami semuanya. Terima kasih Bapa. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin. Terima kasih. Saya mengingatkan sekali lagi, bagi yang belum subscribe video ini, tolong subscribe. Tuhan Yesus memberkati.